Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustazah Nida terkait Islam mengajarkan toleransi. Dan di segmen selanjutnya kita dengarkan bersama dari tausiah Kiai Haji Khalil Nafis terkait Islam menjaga persatuan dalam keberagaman Indonesia. Lantas seperti apa untuk menyikapi perbedaan dan keberagaman? Langsung saja kita dengarkan Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Masjid Jami Al-Azhar rahimakumullah. Baru saja Kiai Saiful Islam Fayagi jauh-jauh dari Papua datang ke sini demi para jemaah sekalian. Baik yang hadir in dalam masjid maupun hadir out yang sebelah sana. Begitu juga menjelaskan Ustazah Safatun Nida berkenaan dengan perbedaan kita yang kita harus menyikapi dengan bijak. Disikapi dengan baik kalau perbedaan, karena kita pasti berbeda. Ada laki, ada perempuan. Ada yang tua, ada yang muda. Makanya kita memang seleranya beda. Karena kita memang dari latar belakang yang berbeda. Duren itu bagi saya enak banget. Tapi bagi anak saya itu marah-marah karena gak suka. Jangankan makan, baunya aja gak suka. Itu namanya toleransi perbedaan selera. Perbedaan itu ditoleransi, tapi penyimpangan harus diamputasi. Itu bedanya ikhtilaf dengan inhiraf. Nah, kalau perbedaan gak ada di antara kita toleransi, itu harus diamputasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau minta jadi satu antara kita, kulit kita aja sudah berbeda. Ada yang agak gelapan, ada yang agak terangan. Ya, tergantung selera, ada yang senang yang gelap, ada yang senang yang terang. Itu soal selera. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan pada kita, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Allah udah mengatakan pada kita, kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan umat yang satu, agamanya satu. Semuanya beriman, semuanya tidak ada yang ingkar, semuanya satu kesatuan. Tapi Allah sudah menciptakan kita ini berbeda-beda, bahkan ada yang menyimpang. Kecuali yang Allah rahmati. Jadi ibu bapak sekalian itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena termasuk ilaman rahimah rabbuk. Karena termasuk orang yang berikan rahmat. Apa rahmatnya Pak? Masuk Islam. Mendapatkan iman. Coba ibu bapak sekalian bayangkan kalau orang hidupnya nggak punya iman. Paling kalau punya duit, dia paling mabok-mabokan. Kalau punya duit, foya-foyan, punya kekuasaan untuk menzolimi orang lain kalau tidak punya iman. Apalagi miskin, apalagi orang bawah. Punya nikmat saja nggak bisa melaksanakan kalau dia tidak punya iman. Maka di ayat yang lain Allah menyebutkan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Ada yang Allah berikan hidayat, ada yang Allah berikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyimpangan. Maka kita bersyukur pada Allah, nikmat yang paling besar adalah iman Islam, kemudian adalah nikmatnya keluarga-keluarga yang baik, nikmat sehat, baru nikmat harta, itu nikmat yang terakhir. Kita sekarang diberi nikmat oleh Allah, nikmat persatuan. Bapak Ibu sekalian kan enak ngaji, gak ada yang menghalangi. Kalau sekarang saudara kita yang sedang berada di Palestina, Gaza itu Bapak Ibu sekalian, Allahumma mansurhum, Allahumma mansurhum, Allahumma mansurhum. Beliau tuh jangankan mau ngaji, mau hidup damai, mau hidup yang benar, mereka udah susah. Jangankan mau berpendidikan S1, S2, S3, enggak ada Bapak sekalian. Karena apa? Tidak ada persatuan.
Makanya kita harus bersyukur kepada Allah untuk bersatu. Maka bersyukurlah pada para ulama yang meletakkan bangsa ini dengan dasar persatuan. Persatuan Indonesia. Tapi ingat, persatuan Indonesia itu dilandasi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Siapa bilang Pancasila bertentangan dengan agama Islam? Islam itulah yang menjiwai, begitu juga agama-agama lain menjiwai terhadap Pancasila. Maka ketuhanan yang Maha Esa, Islam bisa mengakui bahwa Indonesia berdasarkan syari atau nilai-nilai agama. Kenapa? Karena memang kita beragama, kan di kita nggak mentolerir orang tidak beragama. Hanya tinggal pilihan agamanya, mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Buddha, mau Konghucu. Bahkan kepercayaan bisa diakomodir oleh kita. Asalkan jangan sampai satu agama melecehkan agama yang lain. Jangan sampai satu agama menodai agama yang lain. Ini soal selera Bapak Ibu sekalian kalau perbedaan. Tapi kalau kita sampai ada penyimpangan itu yang harus diamputasi. Nah, kita bersyukur negara kita ini sangat mirip dengan negara yang dipimpin oleh Rasulullah. Dalam piagam Madinah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan innahum ummatun wahidatun min dunis. Landasan utama negara Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah adalah tentang persatuan. Karena tanpa persatuan gak mungkin membangun. Dan persatuan itu dibangun atas ukhuwah, persaudaraan. Dibangun atas apa? Persahabatan. Namanya saudara. Tadi Kiai Fayagi menyampaikan kal jasadil wahid. Bagaikan satu tubuh saling merasakan. Tangan sakit, mulut yang bunyi. Ya, kaki yang sakit, mulut juga yang bunyi. Mungkin kaki kiri yang sakit, tangan yang nolongin, mijetin. Itu satu rasa. Apa yang ada pada tubuh kita rasakan. Kemudian digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'dah. Bagaimana bagaikan satu bangunan masjid yang megah ini nggak mungkin bisa bertahan kalau nggak ada pondasi yang kuat. Memang pondasinya tidak kelihatan tapi itu yang membuat kuat. Mungkin kita tidak bisa terasa indah tanpa ada kaca, meskipun kaca itu rapuh, mudah pecah, tapi menjadi indah dari bangunan yang kuat ini. Demikian juga kita, ada yang bagian ahli ekonomi, ada yang ahli bagian hukum, ada ahli agama, ada yang militer, ada politisi. Ini soal pilihan, bukan 01, 02, 0. Ini urusan pilihan, terserah mau milih yang mana, terserah ibu lah. Ya, mau 01 boleh, 02 juga boleh, 03 juga boleh. Tapi jangan dipilih tiga-tiganya. Itu tidak sah. Dan juga kata fatwa MUI, kalau sudah ada yang cocok di antara yang tiga, tidak boleh kita tidak memilih golput. Itu haram. Kenapa? Kita punya tanggung jawab, ada yang cocok memimpin bangsa kok enggak milih. Pilih salah satunya. Ya. Jadi itu tanggung jawab kita. Jangan asumsi yang nomor 1, boleh juga nomor 2, boleh juga nomor 3. Bapak Ibu sekalian, untuk apa ini? Untuk mempertahankan bangsa, harus ada pemimpinnya. Oleh karena itu konstitusi kita mengajarkan ukhuwah, persatuan untuk kita kuat. Kata Ibnu Khaldun, kita menjadi teori namanya ta'assub al-ijabi. Teori Ibnu Khaldun disebut ada apa? Fanatisme tapi positif, bukan fanatisme buta. Positif apa? Untuk membangun bangsa, mencari yang tepat untuk bangsa ini. Kemudian kita tahu bahwa bangsa ini berdasarkan dasar yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah. Kiai Haji Khalil Nafis yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali bagaimana Islam menjaga persatuan di dalam keberagaman khususnya di Indonesia ini. Nah, saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada sudah terkumpul di jamaah ini, tapi nanti di segmen 6 dan juga 7. Segmen berikut, segmen 4-5 kita akan hadir di segmen Dai Muda Pilihanku. Nanti kita akan hadirkan 3 santri yang akan unjuk kebolehan bagaimana bermuhadharah, bagaimana berpidato yang insya Allah nanti akan dinilai oleh guru-guru kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.